وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله. Ibu yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Banyak kita sholawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan memperbanyak sholawat kepada beliau, kita yang hadir pada siang atau sore hari ini adalah daripada umat yang mendapatkan syafaat yaumala la yanfa'u wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Amin ya rabbal alamin. Ibu yang dirahmati Allah, kita berada di awal-awal bulan Rajab, maka perbanyaklah doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita berharap semua agar bisa kembali dipertemukan dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan hikmah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kajian kita penyuluh hari ini adalah tentang pengertian syahadat, kesaksian. Syahadat berasal dari kata syahida, yaitu kesaksian atau menyaksikan. Artinya menyatakan kesaksian kita, kepercayaan kita, pengakuan kita terhadap ketauhidan, keesaan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Kemudian syahadat itu ada dua. Pertama, kesaksian kepada Allah, ya, bahwasanya Allah itu adalah Tuhan kita, Allah itu esa. Allah itu sesuai dengan sifat yang terdapat padanya. Kemudian ditambah dengan nama-nama Allah, asma-asma Allah 99. Itulah kalimatnya yang berbunyi asyhadu alla ilaha illallah. Ini menjadi syarat kita ketika sholat, menjadi rukun sholat, syahadat. Kemudian di azan pun itu disebutkan juga kalimat syahadat. Hendak memeluk Islam pun kita harus bersyahadat. Jadi syahadat ini diletakkan pada tempat-tempat yang penting. Asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang pantas disembah, itu makna sesungguhnya atau makna yang sepanjangnya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau singkatnya, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dalam hadis juga, siapa yang di akhir kalamnya atau di akhir hidupnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah walaupun terbata-bata, maka kata Rasulullah dakhalal jannah, dijamin masuk surga. Maka dilatihlah ini orang yang nanti di akhir kalamnya atau di akhir hayatnya yang mampu membacakan, menyampaikan ini di saat kita sakaratul maut, ikan lidah kolu. Maka kalau sering ini kita zikirkan, sering kita ucapkan, baik itu di dalam sholat maupun di dalam zikir-zikir kita dan lain sebagainya, ya, maka insya Allah itu akan terniang-niang, akan mampu nanti walaupun lidah kita dalam keadaan keluh, tapi karena itu sering kita bacakan, sering kita sebut-sebut, terutama dalam sholat-sholat kita 5 waktu maupun sholat-sholat sunnah, maupun dalam zikir-zikir kita, insya Allah itu akan nanti tersebut kita, terucap kita tanpa kita sadari. Yang kedua ada namanya syahadat kepada Rasulullah, bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, Rasulullah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini juga termaktub banyak didapat dalam esensi ibadah kita, termasuk dalam azan, termasuk dalam rukun salat, ketika kita membaca tahiyat awal maupun tahiyat akhir. Dan bisa juga ini menjadi zikir kita dan lain sebagainya dalam ibadah kita sehari-hari, dalam beramaliyah sehari-hari. Aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Jadi makna syahadat ini sebagai seorang muslim diharuskan untuk mengucapkan kalimat syahadat ini. Apalagi seseorang non muslim
dia menyatakan dirinya memeluk Islam, maka yang pertama kali harus disyahadat ucapkannya adalah kesaksian kepada Allah, kesaksian kepada Rasulullah walaupun terbata-bata. Baru begitu dia masuk Islam, kalau laki-laki dia dikhitan, ya. Kemudian pengakuan ketauhidan. Syahadat itu adalah pengakuan kita kepada Allah bahwasanya Allah itu adalah Tuhan kita, ya. Tuhan kita yang kita sembah sehari-hari, yang kita tunduk terhadap perintahnya. Dan kita meyakini tiada Tuhan yang pantas disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya Tuhan yang pantas disembah. Satu-satunya Tuhan yang yakin kita bahwasanya Allah lah yang menghidupkan kita, mematikan kita, memberikan kita rezeki, mengatur hidup kita dan lain sebagainya. Dan Allah lah tujuan kita. Maka dalam syair-syair sufi itu katakan, engkaulah yang putih, wa anta matlubi wa ridhoka matlubi, wa anta engkaulah yang kutuju, wa ridhoka matlubi, dan ridhomulah yang kutuju. Kemudian pengakuan kepada Rasulullah SAW. Kita yakin dan percaya walaupun banyak rasul-rasul Allah, nabi-nabi Allah, tapi Nabi Muhammad lah yang dimasukkan dalam syahadat kita. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita yakin dan percaya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah yang pantas kita ikuti seluruh ajarannya. Dan kita meyakini tidak ada lagi nanti Nabi sesudah Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itulah khataman nabiyyin, adalah penutup, penyempurna, pelengkap nabi-nabi yang diutus oleh Allah sebelum Nabi Muhammad SAW. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, demikian kajian penyuluh kita pada hari ini, yaitu pengertian syahadat. Demikian yang dapat sampaikan. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada kita yang ada mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.